Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke teorema B dari materi barisan tak hingga, yaitu teorema apit. Misal AN dan CN keduanya konvergen ke L dan BN itu diantara AN dan CN nilainya ya, barisannya BN lebih besar dari AN dan kurang dari CN. Untuk satu N lebih besar dari K, di sini K-nya adalah bilangan bulat tertentu, fix ya, tetap gitu. Jelas ini bilang bulat positif, maka BN juga konvergen ke L. Jadi karena pengapitnya ya dinamakan teorema apit, karena si BN nya diapit oleh AN dan CN. Karena AN dan CN nya sama-sama konvergen ke L, maka di sini jelas di BN nya juga konvergen ke L gitu. Jadi teorema ini akan kita gunakan untuk menjawab soal berikut ini. Contoh 4, tunjukkan bahwa limit n menuju tak hingga sin pangkat 3n per n itu sama dengan 0. Nah, kita harus mencari pengapit dari sin pangkat 3n per n ini ya. Nah, untuk n lebih besar dari 1, kita tahu bahwa nilai sin n itu di antara min 1 dan 1. Ini dari mana gitu. Kan kita udah tahu grafik sin gitu ya, grafik sin. Nah, tapi di sini n-nya dari 1 ya, karena kan n-nya adalah bilangan bulat positif, bilangan asli. Nah, untuk n lebih besar dari 1, kita tahu bahwa ini si grafik sini kan terus-terusan ya, bergerak di sepanjang sumbu X atau n-nya di sini ya, sumbu X. 1 yang kita tahu nilai contohnya pi per 2 ya, pi per 2 itu kan pi itu mendekati nilai 3,14, bagi 2 kan lebih dari 1, contohnya sin dari pi per 2 itu kan bernilai 1. Nah, di sini ya. Nah, nilai puncak ini saat pi per 2. Jadi lebih dari 1 mungkin sekitar di sini 1. Nah, intinya dari nilai n lebih dari 1, 1, 2 dan seterusnya, kita tahu grafiknya itu akan turun naik begini. Dan nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Itu untuk grafik sin. Jadi nilai sin berada di antara min 1 dan 1. Kemudian kalau kita pangkat 3, jelas ya, kalau di pangkat 3 nilainya masih di antara 1 dan min 1. Kemudian karena n-nya adalah bilang positif, berarti kita boleh membagi pertidaksamaan ini dengan ya, kita bagi dengan n semuanya. Ini min 1 per n, ini dibagi n, dan ini juga 1 per n. Kenapa dibagi n ya? Karena kita ingin memunculkan bentuk per n ya. Nah, sekarang berarti yang tengah ini yang tadi kita katakan sebagai barisan yang ingin kita cari nilai limitnya, diapit oleh min 1 per n dan 1 per n. Berarti kita harus cari limit yang kiri dan kanannya. Karena kita tahu bahwa limit n menuju tak hingga min 1 per n ya. Ini dari sifat teorema A yang kita punya, ini konstantanya negatif 1, keluarkan gitu limit n menuju tak hingga dari 1 per n. Nah, untuk nilai ini sendiri kita tahu adalah 0 ya. Nah, itu dari contoh 1 yang kita punya, limit untuk yang masih ingat ya, n pangkat p ya, untuk sebarang p bilang bulat. Sini kan p nya 1, berarti pangkat 1. Ini selalu nilainya adalah 0. Karena negatif depannya negatif 0, dari 0 ya tetap aja 0 ya, min dari 0 ya 0 gitu. Sementara yang kanan ya jelas tadi limit n 1 per n ini adalah 0. Karena yang tengah diapit oleh kiri dan kanannya menuju 0, maka jelas jadi kita menyatakan di sini berdasarkan teorema. Jadi berdasarkan teorema B ya, teorema B atau teorema apit, nah, maka nilai limitnya langsung kita ambil ini pangkat 3 ya, itu juga bernilai 0. Jadi kita sudah menunjukkannya karena kita sudah mencari untuk batasnya ya. Nah, kita lanjutkan lagi.
Nah, untuk kita punya teorema C, tapi pembuktiannya dengan menggunakan teorema B ya. Teorema C ini untuk yang nilai mutlak. Jika diketahui limit n menuju tak hingga nilai mutlak dari AN itu misalkan 0, maka limit n menuju tak hingga dari barisan AN itu akan jadi 0 juga. Nah, ini untuk pembuktiannya kita tahu bahwa nilai karena pasti barisan AN itu ya akan kurang dari nilai mutlak AN dan lebih besar dari negatif dari nilai mutlak AN. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena AN ini kan masih bisa positif atau negatif ya nilainya. Barisannya bisa, kita punya contoh di awal, ada barisan yang selang-seling positif negatif gitu. Nah, kalau ini kan dijamin nilainya selalu positif. Nah, pasti AN itu akan kurang dari nilainya sama ya, tapi ini semuanya dipositifkan gitu. Kalau ini juga semua barisannya dikasih tanda negatif. Nah, jelas AN-nya lebih besar daripada negatif nilai mutlak AN. Jadi nilai mutlak positif, tapi karena kasih negatif, jadi ini negatif nilai mutlak AN, berarti ini barisannya akan negatif semua. Ini udah dipastikan barisannya positif semua. Jadi AN akan berada di antara min nilai mutlak AN dan nilai mutlak AN gitu. Nah, karena kita tahu dari kiri kanannya tadi sama-sama 0 ya. Jadi kalau ringkasnya berdasarkan teorema B ya. Teorema B ya. Yang kiri dan kanannya itu kan nilainya sudah diketahui nih. Jika ini berarti nilai mutlaknya, limit nilai mutlaknya 0, berarti yang ini 0 nilai ya. Berdasarkan teorema B ya. Karena ini limit n hingganya dari nilai mutlak n itu 0, jelas ini akan sama juga dengan nilai limit yang kirinya ya, batas yang kirinya, pengapit di sebelah kirinya yang negatif AN ya, berarti kan negatif dari 0 gitu ya, 0 juga itu ya, sama-sama 0 karena dia diapit oleh limit dari barisan yang konvergen ke 0 kedua-duanya, berarti yang tengah jelas 0. Jelas limit barisan yang tengah AN itu juga akan bernilai 0. Jadi ini cukup simpel bukti dari teoremanya. Kemudian kita punya contoh 5. Contoh 5 ini buktikan bahwa jika R di antara min 1 dan 1, maka limit n menuju tak hingga R pangkat n akan menjadi 0. Nah, ini kita cari solusinya ya. Jadi kalau kita punya R ini, kita teringat barisan geometri ya, yang rasionya di antara min 1 dan 1 gitu. Jelas ya untuk buktinya sendiri. Yang pertama, jika R-nya sama dengan 0, jelas limit dari n menuju tak hingga R pangkat n, jadi kan 0 pangkat n berarti limit 0 ya. Ya 0 pangkat n gitu. Jadi jelas 0. Nah, limit yang konstanta 0 ya hasilnya juga konstanta ya. 0 ini adalah sifat yang tentang sifat-sifat limit ya, limit barisan. Yang bagian pertama nomor 1 itu jadi 0. Nah, berarti kalau tidak 0, jika
R tidak sama dengan 0 itu berarti dia di antara, berarti dia satu bilangan yang tidak 0 ya. Maka kita bisa mendapatkan nilai 1 dibagi nilai mutlak R. Tadi kan R nya di antara 1 dan min 1 ya, ini tidak ada samanya ya. Oh iya, nggak ada sama. Di 1 dibagi nilai mutlak R, nilai mutlak R ini berarti kan lebih besar. Kalau ini kita punya nilai R nya di antara min 1 dan 1, berarti kalau nilai mutlak R nya kecil dari 1 lebih besar dari 0 ya. Tidak ada negatif lagi gitu maksudnya, karena nilai mutlak. Nah gitu, nilai mutlak itu di antara 0 dan 1, berarti dia satu bilangan positif. 1 dibagi 1/r ini pasti akan lebih besar dari 1 gitu. Kenapa lebih besar dari 1? Kan R nilai mutlak R-nya pecahan gitu. 1 dibagi 1 pecahan ya lebih besar dari 1 ini ya. Sehingga kita bisa mendapatkan, karena dia lebih besar dari 1 ya. Agak lebih besar dari 1, kita tulis saja 1 dibagi 1/r ini karena lebih dari 1, kita bikin aja sama dengan 1 ditambah suatu nilai, suatu bilangan P gitu, dengan P bilangan positif itu. Positif, jadi tidak harus bilangan bulat ya. Karena dia tadi lebih dari 1, berarti dia bisa nyatakan sebagai 1 tambah sesuatu, yaitu kita misalkan sebagai tambah P. Kemudian kita bisa uraikan dengan rumus binomial ya. Kita pangkatkan, maka nilai mutlak R kita pangkatkan N ya, ini kita pangkat N, berarti kita bisa menulisnya karena 1 per mutlak R itu adalah 1 plus P, ini kita pangkatkan N. Nah ini bentuk ekspansi dari pangkat N ini udah pasti akan muncul 1 pangkat N ya, 1, kemudian ada perkalian P dengan N yang akan muncul ya. Ini ketika si satunya berpangkat N-1 lalu P nya ini bentuk ekspansi binomial yang mungkin sebagai contoh kalau kita punya 1 plus P pangkat 2 gitu ya, ini N nya 2 gitu, ini kita punya kan 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 kali P gitu ya, ditambah P kuadrat gitu kan. Nah ini muncul 2P nya di sini, itu N nya 2 ya, terus 1 tambah P pangkat 3. Nah ini kalau kita ingat bentuk binomialnya 1 pangkat 3 tambah ini maksudnya kombinasi ya, 3 kali ya, satunya berpangkat 2, si P nya berpangkat 1 gitu ya, ini muncul 3 karena ada 1 di sini ya. Mungkin atau secara umum ya 1 tambah P pangkat N gitu, ini akan munculkan 1 pangkat N gitu. Kemudian N kali ya, sebetulnya N kali itu dari ini akan selalu muncul bentuk 2 kali 3 kali setiap pemangkatan, jadi ya 2 di sini ada 3 nya, kira-kira dia akan menjadi N kali gitu ya, walaupun N itu udah dibentuk kombinasi N1 gitu. Tapi mungkin yang simpelnya saja pasti akan muncul bentuk 2 kali 3 kali kalau sesuai dengan pangkatnya gitu ya untuk binomialnya. Lalu di sini N kali, satunya akan berpangkat ini berkurang 1 jadi N-1, dan di sini P nya berpangkat 1. Nah dia akan panjang gitu dengan bilang-bilang lainnya gitu ya, ini masih ada penambahnya 3 kali lagi 1 P kuadrat dan terakhirnya P pangkat 3 gitu ya.
uraian binomialnya gitu. Nah ini akan muncul n kali p, karena 1 pangkat n minus 1 itu selalu menjadi 1 ya, jadi np nya muncul. Nah mungkin itu saja. Jadi akan muncul perkalian n kali p atau p kali n ditambah dengan hasil lainnya. Nah kita anggap saja ini adalah satu bilangan positif, itu suku-suku positifnya gitu, sisanya gitu ya, akan muncul suku-suku sisanya, dan tapi dia positif karena di sini angka 1 dan p kan sama-sama bilangan positif. Nah jadi bentuk lainnya akan seperti ini. Jadi ada kelebihannya satu bilang positif ya, sebagai titik-titiknya ini. Maka kita bisa memastikan, karena ini ada 1 ditambah pn ditambah bilang positif lainnya, nilai ini akan lebih besar daripada pn ya, p kali n ya, karena ini udah ada lebih 1 dan bertambah kelebihan lainnya. Jadi bentuk uraian ini akan lebih besar dari pn. Jadi kita punya bentuk ini, mungkin kita hapus lagi aja. Kita akan punya bentuk ketidaksamaan 1 dibagi r nilai mutlak r pangkat n itu tadi lebih besar daripada pn. Ini mengakibatkan bentuk ini kita bisa mengubah kebalikannya ya, berarti 1/p kali n itu juga akan lebih besar ya daripada ini. Kalau kita merubah tempatnya kan sama-sama bilang positif, ini kita tukar tempat, jadi kita nulisnya lebih besar dari nilai mutlak r pangkat n ya gitu. Atau kita tulis secara terurut, kita ingin nilainya yang di tengah r pangkat n, nilai mutlak r pangkat n. Nah nilai r mutlak r pangkat n ini kalau dibaca dari kanan ke kiri berarti lebih kecil ya, lebih kecil daripada 1/pn. Dan kita tadi sudah nyatakan nilai mutlak r itu kan di antara 0 dan 1 tadi mana. Nah ini nilai mutlak r kan di antara 0 dan 1. Nah ketika dipangkatkan dia juga pasti lebih besar dari 0 ya. Nilai mutlak r aja sudah lebih besar dari 0, dipangkatin berapapun juga pasti lebih besar dari 0. Jadi ini kita tambahin di sini keterangannya lebih besar dari 0. Nah berarti kita tadi tujuannya adalah mencari nih limit dari r pangkat n ya, limit dari r pangkat n kita sudah dapatkan pengapitnya, cuman di sini tidak pakai nilai mutlak ya. Nah pengapit dari r pangkat n itu adalah 0 dan 1/pn. Kita cari limit kiri, udah jelas limit kirinya akan jadi 0 ya, karena ini fix bilangan 0, jadi limit n menuju tak hingga dari 0. Nah ini kita tulis lagi aja, kalau dari 0 udah jelas 0 ya. Kemudian apalagi yang kita punya, limit n menuju tak hingga dari 1/pn, itu kita bisa menggunakan sifat sebelumnya, 1/p nya dikeluarkan, yang tersisa di sini adalah 1/n. Nah 1/n kita udah punya di contoh 1 sebelumnya, ini bernilai 0 ya, limit yang ini 0, berarti ini juga jadi 0. Nah berarti kita gunakan saja teorema Apit ya, teorema kedua tadi, teorema Apit. Berarti limit dari nilai mutlak, jadi limit nilai mutlak r pangkat n itu dari n menuju tak hingga akan bernilai 0 berdasarkan teorema Apit. Kemudian kita juga punya teorema C ya, ini berdasarkan teorema Apit. Nah dan dari teorema C yang tadi diketahui nilai mutlaknya, kalau nilai mutlaknya saja sudah bernilai 0 ya, berarti tanpa mutlak pun nilainya akan sama. Mutlaknya kita hilangkan, jadi r saja, r pangkat n juga akan bernilai 0.
Masih ingat ya tadi teorema bagian C, jika diketahui yang mutlaknya sendiri bernilai 0 ya. Juga lalu bagaimana dengan pangkatnya Bu ya, sebetulnya kan pangkatnya kita gunakan teorema sebelumnya sebetulnya ya, karena dia berpangkat berarti kan dia sebenarnya perkalian dari nilai mutlak R sebanyak n kali dikali gitu ya, dalam sifat dari limit. Kalau dia berpangkat n berarti kan nilai mutlak R nya dikali sebanyak n kali, jadi tetap saja sama karena masing-masing nilai mutlaknya bernilai 0 limitnya, maka ini juga akan sama bernilai 0. Jadi kita sudah menyelesaikan itu. Nah selanjutnya kita lihat soal latihan saja ya, untuk sebagai latihan yang harus dikerjakan. Untuk latihan sendiri bisa dicoba latihan 9.1. Pertanyaannya adalah diberikan formula eksplisit, rumus barisan sudah eksplisit, katanya tulis. Jadi tulis 5 suku pertama ya, suku pertama dari barisan yang diberikan. Kemudian tentukan konvergen kah atau divergen, atau divergen. Nah kalau konvergen cari limitnya. Jika konvergen, tentukan kemana konvergennya, limitnya berarti kita cari AN ya, ini tak hingga. Nah itu untuk soal 1 sampai 20. Silahkan dipilih saja. Misalkan contohnya 1 AN N dibagi 3N min 1. Nah pertanyaan pertama kan tentukan 5 sukunya dulu, berarti kita cari A1, berarti 1 per 3 kali 1 3 kurang 1, jadi 1/2. Suku keduanya 2 per 3 kali 2 6 kurang 1 ya, berarti 5, 2/5. Lanjut. Ini enggak cukup lagi ya. Lanjut nanti A3 kita cari juga, misalnya 3 karena N ya, di sini rumusnya N, jadi 3 per 3 kali 3 9 kurang 1 8, 1/2, 2/5, 3/8. Kira-kira ini akan jadi apa ya? Nah A4 4 per 3 kali 4 12 kali 11 ya, jadi pembagi bawahnya makin besar angkanya ya. Kira-kira nilainya makin besar apa makin mengecil nih barisannya? Kalau dilihat secara ini ya, ini kan setengah 0,5, 2/5 0,4, 3/8 berapa? 0,375 ya kira-kira angkanya. Oke, kira-kira nilainya itu bergerak dari 0,5, 0,4 makin mengecil nih. 0,3/8 itu 3 kali 375, 0,375 makin mengecil. Kemungkinan ini konvergen ya, menuju 0 gitu. Bisa nggak ditunjukkan gitu ya? Dan nanti dicoba, ini ibu hapus dulu. Nah kalau seandainya dia apakah konvergen atau tidak, kan kita gambarkan di sebuah garis gitu ya. Pertama nilainya tadi adalah 0,5, misalkan ini tadi 0 dan ini 1, 0,5 di sini ya, 0,5 A1 nya, lalu 0,4 makin mendekat ya, 0,4 itu, kemudian 0,375 gitu. Tapi apakah akan menuju 0 gitu ya? Kita coba cari limitnya ada atau tidak nih. N menuju tak hingga, kita lihat dari contoh sebelumnya 3N min 1. Ini masing-masing kita bagi N saja ya, kita bagi dengan N. Mungkin prosesnya ditulis. Jadi ini dibagi N 1, ini 3 1/N gitu. Nah ini kita gunakan sifat sebelum-sebelumnya, diubah, ditulis dengan benar ya, sesuai dengan contoh berapa tadi itu ya sebelumnya. Ini limit yang 1 itu, kemudian yang bawahnya yang 3, lalu 1/N ya, pada akhirnya dia akan menjadi
limit yang atasnya 1 lalu yang 3 ini jadi 0, jadi sepertiga. Jadi dia konvergen ke sepertiga ya, nggak sampai 0 ya, cuman sampai sepertiga karena ini nurunnya tidak terlalu jauh dari 0,5, 0,4, 0,375 gitu ya. Kalau kita coba bagi lagi tadi yang 4/11 gitu ya, mungkin mendekati nilai sepertiga atau 0,3333 gitu ya. Jadi ini disimpulkan dia konvergen ke sepertiga. Nah, masih banyak soal bentuk lainnya, bisa memanfaatkan sifat-sifat limit atau teorema-teorema yang ada, teorema Apit juga ya, dan beberapa yang ada tadi. Silahkan dari 1 sampai 20 ini bisa dicoba 10 soal ya yang berbeda. Jadi sebagai latihannya 10 soal. Kalau bisa yang tidak mungkin bebas pemilihannya ya, boleh dicoba. Kemudian kalau sebetulnya mau mencoba lagi soal 21 dan seterusnya, itu sudah diberikan barisan-barisannya ya. Barisannya tidak pakai rumus, tetapi sudah diberikan urutannya. Mungkin kalau ini terlalu banyak kita ulang lagi. Untuk 1 sampai 20 ini bisa dicoba 6 saja ya. 6 soal, tapi usahakan yang berbeda tipenya ya, tidak nomor 1 sampai 6. 1 sudah tadi, coba yang lain. Kemudian untuk nomor 21 sampai 30 ini diberikan bentuk barisannya. Contohnya 21 itu sudah ada ya, ini seperti mirip dengan 11/2, 2/3, 3/4. Nah, ini udah mirip dengan yang sebelumnya 4/5 dan seterusnya. Ini pertanyaannya tentukan rumus eksplisitnya. Rumus AN-nya apa? Eksplisit. Nah, kalau ini sepertinya kita bisa gunakan N per N plus 1 kali ya. Karena kalau N-nya 1, ini 1 dibagi 1 tambah 1, 2, benar. Suku keduanya 2 dibagi 2 tambah 1. Nah, ini N dibagi N plus 1. Ini bisa jadi rumus eksplisit. Jadi pertanyaan tentukan rumus eksplisitnya. Kemudian apakah dia konvergen atau tidak? Kalau iya cari limitnya. Nah, ini cari limitnya. Ini jelas dia menuju 1 ini. Limit AN-nya sama dengan 1. Ini sudah seperti di materi kita ya, ada contoh sebelumnya. Nah, diberikan juga barisan-barisan lain. Nah, ini cukup 4 soal aja. Jadi totalnya 10 ya. Jadi perbedaannya untuk 21 sampai 30 ini diberikan barisannya sudah ada 4 pertama atau 5 pertama. Dicari rumusnya kita sesuaikan saja gitu supaya memunculkan angka-angka itu secara benar gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk materinya bab 9.1, mudah-mudahan dapat dipahami.